Baik, terima kasih kepada kedua tim atas debat yang sangat kompleks dan debatnya sangat close karena marginnya hanya satu. Di sini debatnya membahas tentang hukum pidana versus perdata yang sangat teknis dengan standar pembuktian, dengan dinamika industri AI itu seperti apa, serta dampak kesehatan mental yang bersifat sensitif. Dan di sini saya akan menjelaskan keputusan saya, garis besar penilaian saya terhadap argumen kedua belah pihak, serta memberikan speaker score di akhir OA. Setelah mempertimbangkan seluruh materi dari keenam pembicara, saya memutuskan bahwa debat dimenangkan oleh tim pemerintah atau tim proposisi. Di sini karena saya rasa tim pemerintah bisa memenangkan clash utama tentang mekanisme tanggung jawab yang lebih ideal itu seperti apa, yang lebih realistis itu seperti apa untuk dicapai, yaitu untuk memberikan restitusi berupa kompensasi untuk mencapai keadilan dan perlindungan kepada korban, serta menunjukkan mengapa perdata itu lebih memberikan kontrol, akses, serta dampak sistemik yang lebih besar dibandingkan pidana. Dan saya akan menjelaskan secara detail bagaimana kami sampai pada keputusan tersebut. Ada 3 clash besar di sini. Yang pertama, apa bentuk tanggung jawab hukum yang paling tepat untuk kasus ini? Apakah hukum perdata atau hukum pidana? Di sini tim pemerintah memberi framing sejak awal ada 3 hal. Yang pertama, kasus ini adalah kasus privat antara keluarga korban dan perusahaan AI dan bagaimana kasus ini bersifat sensitif. Lalu yang kedua, mereka menjelaskan bahwa perdata memberikan kompensasi langsung kepada korban sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh keluarga mereka karena ya mereka sendiri yang menggugat. Dan yang ketiga, mereka menjelaskan tentang standar pembuktian di hukum perdata itu lebih rendah dan lebih mudah diakses oleh korban, sehingga akan lebih cepat untuk memberikan keadilan kepada korban itu sendiri. Dan mereka pun menambahkan bahwa hukum pidana itu bersifat orientasinya lebih ke negara, sehingga sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan itu sendiri nanti akan berorientasinya kepada negara itu sendiri, bukan kepada korban. Contohnya seperti denda. Nah, maka dari itu korbannya tidak akan mendapatkan pemulihan emosional maupun material yang sebenarnya mereka butuhkan atau mereka cari sedari awal, seperti itu. Nah, tim oposisi menolak dengan 2 argumen utama. Yang pertama, pidana lebih tepat untuk masalah yang bersifat kolektif, dan itu secara tidak langsung agak melemahkan argumen mereka sendiri karena ya, meskipun efek negatif dari AI itu terjadi secara masif di masyarakat, sekalipun oposisi juga menjelaskan bahwa hukum pidana itu memberikan efek jera yang lebih kuat, di mana izin usahanya bisa dicabut, operasionalnya bisa ditutup sementara, dan akan ada tekanan publik yang lebih meningkat dan lain sebagainya. Namun itu tetap tidak bisa ngefulfill keinginan atau interest dari si korban pada awalnya, karena kompensasi yang diberikan nantinya itu tidak langsung diterima oleh korban itu sendiri, sehingga akan memberikan kepuasan yang lebih sedikit kepada korban itu sendiri. Maaf, saya cut karena ada alarm.